pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. SPPG kami untuk yang sekarang ini sangat menyenangkan bagi anak-anak karena menunya sangat bervariasi dan dia juga mengasih pertanyaan kepada kami maunya menunya apa, saran dari untuk THR PNS, pejabat negara, paruh waktu maupun penuh waktu, saya sudah instruksikan BPKAD mulai kemarin tanggal 11. Sudah harus clear semua, sudah harus dibayarkan. Memang Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita, selama bulan Ramadan, dapur SPPG sekolah di Palembang diberikan kebebasan untuk mengajukan permintaan menu makan bergizi gratis untuk siswa. Wali Kota Palembang memastikan THR PNS P3K dan P3K paruh waktu segera cair dalam waktu dekat setelah kelengkapan berkas dan dokumen OPD rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 14 Maret 2026. Saya Tata Edins. Kami sampaikan informasi pertama, selama bulan Ramadan, dapur SPPG sekolah di Palembang diberikan kebebasan untuk mengajukan permintaan menu makan bergizi gratis untuk siswa. Sekolah di Kota Palembang kini dapat mengajukan permintaan menu dalam program makan bergizi gratis atau MBG selama bulan suci Ramadan kepada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kebijakan tersebut memungkinkan sekolah menyesuaikan menu makanan yang diberikan kepada siswa selama Ramadan agar lebih variatif dan sesuai kebutuhan. Kepala SMP Negeri 3 Palembang, Nofri Tiawati, mengatakan selama Ramadan pihak Dapur SPPG memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengusulkan menu MBG yang akan disajikan kepada siswa pada pagi hari. Menurutnya, dengan adanya fleksibilitas tersebut, menu yang diberikan kepada siswa menjadi lebih beragam dibandingkan hari biasa. Beberapa menu yang diajukan antara lain jagung, susu, keju, makanan ringan seperti kacang, serta buah pisang. SPPG kami untuk yang sekarang ini sangat menyenangkan bagi anak-anak karena menunya sangat bervariasi dan dia juga mengasih pertanyaan kepada kami maunya menunya apa, saran dari guru atau saran dari anak-anak. Jadi alhamdulillah selama bulan Ramadan MBG-nya tetap berjalan dengan baik dan menunya sangat menyenangkan bagi anak-anak. Dengan variasi menu tersebut, siswa mengaku lebih antusias dalam menyantap makanan dari program MBG. Dari Jalan Radio, Hari Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengunggah menu program makan bergizi gratis di media sosial. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan pengunggahan menu tersebut merupakan bagian dari transparansi. Tidak hanya menu makanan, kandungan gizi dan harga makanan program MBG juga harus diunggah. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka kualitas dan komposisi makanan yang diberikan kepada penerima program. Kami sudah perintahkan seluruh KSPPG membuat akun media sosial. Wajib, satu SPPG wajib memiliki akun media sosial Facebook, Instagram, TikTok. Sarana apa itu? Sarana untuk membuat laporan kepada masyarakat. Jadi menu yang dibuat hari itu di SPPG itu wajib dilaporkan kepada masyarakat. Menunya apa, ya, makanannya apa saja, kandungan gizinya berapa, harganya berapa. Jadi nanti, ya, mulai hari Senin nih. Adapun penerima manfaat program MBG antara lain ibu hamil, ibu menyusui, bayi, serta peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Sony menambahkan, masyarakat juga diperbolehkan menyampaikan protes secara langsung kepada SPPG apabila menemukan menu MBG yang dinilai tidak layak. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat terkait menu andalan MBG. Saya Lisna dari Pelaju.
Kalau saya lihat menu MBG memang sesuai dengan budget yang besarannya Rp15.000 ya. Tapi kalau dilihat dari isi kotak makanannya, aduh, kayaknya anak-anak masih mending dikasih nasi bungkus aja lah. Saya Nani dari Kalidoni. Usulan Pak Purbaya agar MBG diganti uang saja, saya setuju ya, karena bisa disesuaikan dengan menu kesukaan anak-anak. Apalagi ibu-ibu paling mengerti apa yang dimakan anak-anaknya. Saya Mira di Kenten. Menurut saya menu MBG ganti aja dengan ayam goreng crispy. Ini kan anak-anak tuh kan suka tuh, pasti suka dengan ayam crispy. Program MBG masih menjadi sorotan semua kalangan pendengar untuk memberikan kualitas terbaik dan bergizi kepada para penerima manfaat. Menu MBG ini seharusnya memiliki menu andalan. Nah, bagaimana pandangan pemerhati kebijakan? Berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang Muhammad Maulana bersama Bung Emi Sumitra, pemerhati kebijakan dari Banyuasin. Menurut Bung Emi sebagai pemerhati kebijakan perlu tidak dalam MBG ini ada menu andalan yang harus disiapkan atau dibuat nih dari dapur-dapur SPPG. Ya, seharusnya ada karena setiap SPPG itu kan punya ciri khas masing-masing. Cuman yang diharapkan ciri khas mereka yang kedepankan yaitu kearifan lokal, produk-produk lokal yang ada. Karena kebiasaan dari masyarakat, terutama anak-anak dari kecil kan makan makanan lokal yang ada sumber dayanya ada di sekitar mereka. Nah, dengan nominal yang saat ini dialokasikan untuk satu porsi menu MBG itu dengan kisaran harga di angka 15.000, menurut Bung Emi sendiri apakah itu mampu untuk menyediakan satu menu andalan atau beberapa menu andalan yang memang bisa disukai oleh anak-anak? Kenapa tidak mampu? Kita tahu produk-produk lokal yang ada di masyarakat kita, terutama di Banyuasin itu kan kaya akan produk sumber daya yang dihasilkan oleh kondisi alam yang ada di Banyuasin. Sangat mampu karena sumber daya alam di Banyuasin sangat menunjang untuk jenis ikan, udang, daging, apalagi dari tumbuh-tumbuhan yang kita kenal Banyuasin ya unggulannya produk pertanian. Oke. Nah, kalau Bung Emi lihat seperti saat ini, bagaimana Bung melihat menu-menu makanan yang sudah disediakan oleh dapur-dapur SPPG ini? Ya, jauh dari harapan kita. Karena kenapa? Banyak mengandalkan menu-menu instan. Produk-produk yang kemasan dan produksi pabrik rata-rata kan gitu. Sedangkan kita tahu sendiri bagaimana anak-anak kita saat balita kecil ketika hobi atau suka jajan di warung, ketika dibawa ke dokter anak, mereka selalu menyarankan jangan suka makan makanan instan atau lagi jajan-jajanan, termasuk susu, kotak dan sebagainya. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat Bung Emi, MBG ini atau program makan gizi gratis ini kan saat ini menjadi sorotan nih oleh masyarakat dan kalangan-kalangan pemerhati lah ya, seperti Bung Emi. Nah, menurut Bung Emi apa nih yang perlu memang harus ditingkatkan dan lebih difokuskan kembali untuk para dapur-dapur SPG ini memberikan menu-menu yang memang berkualitas dan memang disukai oleh para penerima manfaat ini? Menu-menu makanan lokal itu jika diolah dengan baik mungkin jauh lebih bergizi dibandingkan dengan menu-menu instan yang hasil produksi pabrik. Untuk kelas susu aja kita
tahu kondisi Banyuasin bagaimana, yang luasnya lahan pertanian bisa diberdayakan susu kedelai. Kita tahu Banyuasin salah satu punya peternakan kerbau rawa yang paling besar. Kenapa itu tidak pernah dimanfaatkan untuk menunjang program MBG? Iya. Jadi memang harus lebih mengedepankan produk-produk yang lokal ya, Bung Emi ya, yang memang bersumber dari produksi dari petani, mungkin dari peternak. Iya, yang kualitasnya tidak jauh untuk kondisi saat ini, tidak kalah jauh dengan produk-produk yang diberikan saat ini, yang rata-rata produksi pabrikasi. Rata-rata menu instan seperti sosis lah, mie lah dan sebagainya. Itu kan yang umum yang bisa kita jumpai sehari-hari yang diberikan kepada anak-anak. Ya, mungkin bentuk sajian menunya mungkin sama seperti yang, tapi sumber bahan bakunya itu bersumber dari jenis-jenis sumber pakan atau makanan yang asli. Mungkin satu lagi nih Bung Eme, untuk mungkin pesan nih untuk lembaga terkait seperti mungkin BGN ini yang memiliki tanggung jawab besar terhadap program MBG ini. Sebaiknya yang harus dilakukan BGN dalam bentuk mungkin pengawasan atau kebijakan-kebijakan yang memang harus lebih diterapkan kembali untuk memberikan menu-menu andalan yang memang berkualitas dan terbaik untuk para penerima manfaat ini, Bang. Itu, Bung. Iya, kita harapkan bagi BGN khususnya harus bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua instansi terkait dalam hal ini untuk menunjang program MBG tersebut. Yang pertama yaitu melokalisir potensi-potensi daerah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, yang itu masuk dalam kategori untuk kebutuhan gizi di masyarakat tersebut, karena setiap daerah punya potensi alam yang berbeda, tapi tidak kalah dengan standar gizinya yang ditetapkan oleh BGN, kan begitu. Kemudian pengawasan yang lebih banyak lagi melibatkan pihak-pihak atau instansi terkait, sehingga tidak ditemui lagi kenakalan oknum pelaku SPPG di lapangan, hanya orientasinya hanya keuntungan, kan begitu. Ini sifatnya pelayanan. Nasib ke depan anak bangsa kita kalau orientasinya itu komersil atau keuntungan, saya yakin bagi pelaku SPPG mereka sebesar-besarnya mendapat penghasilan atau keuntungan benefit bagi mereka. Tapi kalau BGN dengan SPPG-nya di lapangan itu merupakan bersikap sebagai pelayan bagi masyarakat, mereka saya yakin akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak ke depan, sehingga tujuan dari sebenarnya program ini tidak jauh menyimpang sebelum terlambat. Ya, Bung Emi, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada pendengar pada pagi hari ini, Bung. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bung Emi Sumirta, salah seorang pemerhati kebijakan di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
Kita beralih ke berita lainnya pendengar. Polda Sumsel bersama Bulog Sumsel menggelar gerakan pangan murah Polri serentak di 187 titik di seluruh kabupaten kota Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan bersama Bulog Sumsel menggelar gerakan pangan murah Polri secara serentak di 187 titik yang tersebar di seluruh kabupaten kota wilayah Sumatera Selatan. Dalam program tersebut, Polda Sumatera Selatan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah menyalurkan sebanyak 135,5 ton beras kepada 20.325 warga sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho ketika memimpin gerakan pangan murah yang berlangsung di halaman Gedung Bulog Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang kemarin mengatakan, ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang memiliki hubungan langsung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterjangkauan harga bahan pokok menjelang momentum Idul Fitri menjadi faktor penting dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Nasional untuk Provinsi Sumatera Selatan bersama di sini, sekaligus juga 17 kabupaten kota juga melaksanakan kegiatan yang sama pada hari yang sama. Nasional untuk Provinsi Sumatera Selatan bersama di sini, sekaligus juga 17 kabupaten kota juga melaksanakan kegiatan yang sama pada hari yang sama. Pada kegiatan hari ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti pada tahun 2025, Polri bersama pemerintah daerah dan Bulog telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah sebanyak 142.872 kegiatan seluruh Indonesia. Dan kegiatan ini dapat menyumbang penjualan SPHP sebanyak 195.635 ton. Dari target yang dibuatkan kepada Polri, kami bisa surplus 198%. Oleh karena itu, untuk kegiatan hari ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan sembako ketika menjelang Lebaran, dan akan dilaksanakan pada hari ini di 187 titik lokasi, dan rencana akan menjual beras ataupun akan membantu penjualan beras dengan total 485 ton. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Perum Bulog dan seluruh stakeholder terkait lainnya, maka kegiatan pangan murah ini bisa berjalan dengan maksimal dengan sasaran yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel Babel, Mercy Windrayani mengatakan, saat ini stok beras yang tersedia mencapai sekitar 16.000 ton, serta minyak goreng sebanyak 259.560 liter. Bulog juga tengah menjalankan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 968.499 penerima manfaat di Sumatera Selatan dengan total alokasi sekitar 19.369 ton beras pada periode Februari hingga Maret tahun 2026. Kami laporkan pada hari ini kita semua ada di salah satu gudang Bulog yang ada di Palembang. Di Palembang ada 3 gudang, salah satunya adalah di sini ada Sukamaju. Di sini ada 6 unit gudang dengan kapasitas 21.000. Jadi sekarang ada 16.000 yang stok yang ada di sini, dan ini diperkirakan nanti akan masuk lagi, dan ada juga lebih kurang 259.560 liter untuk minyak kita yang ada di gudang ini. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini terima kasih Pak Gub, Pak Kapolda dan
hadir di gudang kami yang ada di Sukamaju. Alhamdulillah kegiatan ini dalam bentuk sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Polda Provinsi Sumatera Selatan dan Perum Bulog Sumsel Bible untuk menyediakan bahan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau. Pada kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi langkah Polri yang dinilai berperan penting dalam membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran. Dirinya menilai pelaksanaan gerakan pangan murah secara serentak mampu menekan potensi lonjakan harga sekaligus mencegah panic buying di tengah masyarakat. Gerakan pangan murah yang diinisiasi oleh Polri, khususnya Polda Sumatera Selatan, saya tertarik sekali, apalagi insentif yang diberikan atas ide Pak Kapolda sambil berikan kebahagiaan lebih kepada si penerima menjelang Lebaran ini untuk diberikan gula-gula. Jadi betul Gubernur, tapi idenya dari Pak Kapolda, mau tangan Pak Kapolda. Jadi kita 50-50 lah Pak, amalnya Pak. Nah, Sumatera Selatan, Binwil Bulog ini punya tugas yang gak gampang sebenarnya untuk penyaluran SPHP ini. Jadi beliau tadi secara khusus menyampaikan terima kasih Pak Kapolda. Sebab kuota 3.000 ton sebulan penyaluran itu ya bukan sih. Ini butuh tangan-tangan dingin untuk menyalurkannya. Antara lain nanti lembaga-lembaga resmi negara, apalagi Polri yang jaringannya sampai ke desa-desa. Jadi minta tolong dengan Pak Kapolda, tentu Bapak dapat informasi yang paling akurat karena Bapak punya Babinka Humas seluruh Sumatera Selatan ini. Jika memang ada yang perlu disisir lagi untuk begini Pak Kapolda, saya berharap Polri, TNI juga untuk mengadakan ini sampai ke pelosok-pelosok. Gerakan pangan murah yang digelar serentak ini merupakan implementasi nyata program presisi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jangkauan puluhan ribu warga di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan masyarakat dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menggelar apel gelar pasukan posko angkutan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 di halaman Stasiun Besar Kertapati Jumat 13 Maret 2026. Apel ini menandai dimulainya pelaksanaan posko angkutan Lebaran untuk memastikan kelancaran operasional perjalanan kereta api serta pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik. Eksekutif Vice Presiden KAI Divre 3 Palembang, Januri mengatakan seluruh insan KAI Divre 3 Palembang akan bersiaga selama masa posko untuk memastikan operasional kereta api dan pelayanan penumpang di stasiun maupun di atas kereta berjalan selamat, aman, lancar, dan terkendali. Masa angkutan Lebaran tahun ini ditetapkan selama 22 hari, mulai 11 Maret hingga 1 April 2026, sedangkan masa posko berlangsung selama 18 hari, yakni tanggal 13 sampai dengan 30 Maret 2026. Oke, alhamdulillah teman-teman media ya, hari ini tadi kita lakukan apel gelar pasukan ya posko operasi Lebaran 2026 1447 Hijriah ya. Hari ini hari pertama posko yang akan kita lakukan sampai nanti 18 hari ke depan tanggal 30 Maret ya untuk melancarkan, mensukseskan angkutan Lebaran tahun ini.
Ia juga mengatakan KAI Divre 3 Palembang telah melakukan berbagai persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana hingga prasarana. Seluruh petugas operasional seperti masinis, asisten masinis, dan PPKA telah menjalani sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menjamin keselamatan perjalanan. Sementara itu, petugas frontliner seperti kondektur, Polsuska, Prama Prami, petugas loket dan customer service dipastikan siap memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan selama angkutan Lebaran. Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan THR PNS P3K dan P3K paruh waktu segera cair dalam waktu dekat setelah kelengkapan berkas dan dokumen OPD rampung. Pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja termasuk kategori paruh waktu akan menerima tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan instruksi pencairan bagi ASN, pejabat daerah, pegawai BLUD, P3K dan P3K paruh waktu telah disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sejak tanggal 11 Maret lalu. Ratu Dewa mengakui pencairan THR memang sempat terkendala akibat kurangnya kelengkapan berkas dan dokumen OPD. Setelah semua rampung, THR akan segera dicairkan langsung ke masing-masing rekening penerima sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Untuk THR PNS, pejabat negara, paruh waktu maupun penuh waktu, saya sudah instruksikan BPKAD mulai kemarin, tanggal 11. Sudah harus clear semua, sudah harus dibayarkan. Memang terkendala terkadang beberapa proses administrasi dan dokumen yang datang dari organisasi perangkat daerah. Apabila semuanya clear, sehari 2 hari bahkan kita tunggu sampai hari Selasa Rabu, semuanya harus langsung sudah harus selesai semua kaitan dengan THR. Besaran THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja dengan total anggaran 149 miliar rupiah untuk 23.000 ASN dan P3K. Pembayaran mencakup gaji dan TPP diproses melalui OPD masing-masing. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, sebelum kita akhiri Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak kilas Sumsel hari ini. Kilas Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan kilas Sumsel untuk edisi hari ini bersama saya Muhammad Irfan. Berikut berita selengkapnya. Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel memastikan penyaluran LPG 3 kg di wilayah Sumatera Selatan termasuk Muara Enim dalam kondisi aman dan lancar. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pertamina telah menyalurkan tambahan pasokan fluktuatif sebanyak 32.480 tabung agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Sumbangsel yang disampaikan Rusminto Wahyudi melalui SR SPF Komrel Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel, Nursila mengungkapkan Pertamina memastikan distribusi LPG subsidi di wilayah tersebut tetap berjalan normal dan stok tersedia bagi masyarakat yang berhak. Secara berkala, Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel melakukan monitoring di tingkat agen dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan optimal. Koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat terkait juga terus diperkuat agar menjaga stabilitas pasokan khususnya selama Ramadan. Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel memastikan penyaluran LPG 3 kg di wilayah Muara Enim dalam kondisi aman dan lancar. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, tambahan pasokan fakultatif sebanyak 32.480 tabung telah disalurkan, guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ditambahkan Nursila, masyarakat dihimbau membeli LPG 3 kg agar memperoleh harga sesuai harga eceran tertinggi atau HTE yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila menemukan pelanggaran penyaluran, masyarakat dapat melaporkan kepada aparat setempat melalui Pertamina Contact Center atau PCC ke 135, serta menghimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu global yang memanas terkait pasokan energi.
ruas tol Keramasan hingga Musilandas akan difungsikan secara situasional pada masa arus mudik Lebaran tahun ini. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di jalur lintas timur Palembang Betung, Kabupaten Banyuasin yang selama ini menjadi titik kepadatan kendaraan saat musim liburan. Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Alfredo Lukman mengatakan, pemudik dari Pulau Jawa maupun Lampung nantinya dapat langsung melintasi ruas tol tersebut tanpa harus melalui jalan nasional yang melintasi kota Palembang. Dengan dibukanya jalur tol ini, kendaraan yang menuju wilayah luar Sumatera Selatan diharapkan dapat bergerak lebih lancar. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur lintas timur Palembang Betung. Alfredo menjelaskan, rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian serta Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan. Selain itu, ruas tol Musilandas menuju Pulau Rimau juga direncanakan kembali difungsikan sementara seperti pada masa Lebaran dan Natal tahun sebelumnya. Ada berita baik bahwa jalur tol mulai dari Keramasan sampai dengan Musilandas itu akan dibuka secara situasional, sehingga para pemudik yang dari Pulau Jawa maupun dari Provinsi Lampung yang akan melintasi jalur Kota Palembang, yang masuk Kota Palembang itu tidak lagi melewati jalan nasional, namun sudah langsung menerus lewat tol. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengurai kemacetan di jalur utama Palembang Betung yang kerap dipadati kendaraan saat arus mudik. Dengan adanya jalur alternatif tersebut, perjalanan masyarakat menuju berbagai daerah di Sumatera diharapkan menjadi lebih lancar dan aman. Kota Pagar Alam tidak hanya menjadi tujuan pemudik, kota itu juga menjadi tujuan wisata di Sumatera Selatan. Daerah yang berkontur dataran tinggi menjadi pilihan banyak masyarakat sebagai tujuan liburan Lebaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pagar Alam memastikan kesiapan penanganan bencana di lokasi-lokasi wisata Pagar Alam. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan di daerah yang rawan bencana. Kepala BPBD Kota Pagar Alam, Jonasman mengatakan kondisi cuaca di Pagar Alam saat ini sudah mulai terjadi pancaroba. Hujan sudah jarang terjadi, namun saat ini mulai meningkat potensi angin kencang. Karena itu salah satu imbauan yang ditegaskan BPBD Pagar Alam adalah menghindari berada di bawah pohon yang tua dan rindang. Berhati-hati, terutama di jalan dikal itu, misalkan kalau hujan deras, usahakan jangan berhenti di dekat-dekat candas itu ataupun di bawah-bawah pohon kayu karena sana rawan longsor sehingga bisa tertimbun. Kemudian juga kalau udah ke tempat-tempat yang wisata juga kami minta karena sekarang musim angin dan pancaroba supaya tidak parkir di bawah pohon yang besar karena sering sekali di sini pohonnya tumbang menimpa mobil sehingga kan rusak tidak bisa kita prediksi. Sementara itu BPBD Sumatera Selatan telah menyiapkan berbagai langkah kesiapsiagaan menyambut libur Lebaran khususnya untuk arus mudik dan balik. Selain berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BPBD Sumatera Selatan juga telah menginstruksikan daerah untuk menyiagakan tim reaksi cepat guna mempercepat respon apabila terjadi bencana saat arus mudik maupun arus balik, termasuk di daerah yang menjadi tujuan wisata. Sejumlah peralatan pendukung juga disiapkan seperti perahu evakuasi, logistik kebencanaan, hingga kebutuhan dapur umum yang dapat digunakan apabila terjadi kondisi darurat. Bupati Banyuasin Askolani berjanji segera membangun akses jalan penghubung dari Desa Pilip 4 menuju Desa Pilip 5 di Kecamatan Betung. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Ramadan yang digelar di Desa Taja Indah Pilip 5. Menurut Askolani, pembangunan jalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat setempat. Warga berharap akses jalan antar desa tersebut dapat segera diperbaiki karena selama ini kondisinya belum memadai. Askolani mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak. Oleh karena itu, pembangunan jalan penghubung tersebut akan dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah. Namun, ia menjelaskan pelaksanaan pembangunan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah akan berupaya agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Kami sudah bertekad, jalan dari Pilip 4 sampai Pilip 5 sampai Kompas itu rencana kami cor terus. Tapi niat terus kami dengan mereka sudah kami cor, walaupun cuma terusnya. Karena itu sudah kami letakkan fondasi, niat nanti kami sudah ada di dalam cor. Soal belum selesai, harap maklum, duitnya belum ada.
Menurutnya, keberadaan jalan penghubung tersebut sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Jalan tersebut menjadi akses utama warga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Selain itu, akses jalan juga mempermudah masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan perkebunan. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, distribusi hasil panen diharapkan menjadi lebih lancar. Bupati Banyuasin juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Ia berharap pembangunan jalan tersebut nantinya dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga di wilayah Kecamatan Betung. Persiapan infrastruktur jalan menjelang arus mudik Lebaran 2026 terus dikebut. Salah satu jalur krusial ruas Jalan Palembang menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api dipastikan siap melayani pemudik meski tantangan beban kendaraan berat masih menjadi persoalan utama. PPK 3.3 PJN 3 Sumatera Selatan Kamelia Nazir mengungkapkan fokus utama saat ini adalah menangani kerusakan di segmen awal Jalan Tanjung Api-Api. Dari total panjang 63,69 km, titik paling menantang berada pada STA 0 hingga STA 10 yang mengalami kerusakan cukup berat akibat tingginya volume kendaraan dan beban berlebih. Kamelia saat diwawancarai RRI kemarin mengatakan, meskipun tingkat kemantapan jalan saat ini berada di angka 82%, pihaknya telah menyiapkan langkah panjang. Setelah masa angkutan lebaran usai, teknologi mortar busa akan diterapkan pada area sepanjang 900 meter untuk memberikan penanganan yang lebih permanen. Selain itu, pelebaran jalan di ruas simpang bandara juga masuk dalam agenda pengerjaan guna mengurai kemacetan. Kita sudah tangani semua, tapi masih kita susuri lagi lubang-lubang baru yang waktu survei awal di bulan lalu, bulan Januari itu belum ada, kan pastinya muncul lubang-lubang baru tuh Pak karena hujan, karena beban kendaraan yang lewat gitu. Nah, selain patching dengan CAP, kita juga ada kondisi yang rigidnya rusak. Nah itu kita tangani dengan pembongkaran betonnya, kita lampar agregat. Untuk menjamin kenyamanan pemudik, sebuah posko siaga telah didirikan di STA 2. Berbeda dengan tahun lalu, posko kali ini dilengkapi dengan alat berat yang sedia di lokasi. Kamelia juga mengatakan para pengendara untuk tetap waspada, terutama saat melintasi 10 segmen jalan beton yang kondisinya masih belum sempurna di antara STA 2 hingga STA 10. Pihaknya pun telah memasang rambu-rambu peringatan di lokasi rawan kecelakaan dan titik-titik kerusakan. Demikian Kilas Sumsel untuk edisi hari ini. Saya Muhammad Irfan, selamat pagi dan sampai jumpa. Kilas Sumsel. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Selama bulan Ramadan, dapur SPPG sekolah di Palembang diberikan kebebasan untuk mengajukan permintaan menu makan bergizi gratis untuk siswa. Wali Kota Palembang memastikan THR PNS, P3K dan P3K paruh waktu segera cair dalam waktu dekat setelah kelengkapan berkas dan dokumen OPD rampung. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.